Betul, karena mereka lebih melihat dari skala prioritas yang ada di daerahnya. Iya. Mungkin untuk kelompok komunitas difabel ini menjadi skala prioritas yang mungkin paling bawah atau jadi tidak terlalu diutamakan. Nah, itu yang barangkali perlu kita dorong ya, daripada gerakan daripada disabilitas itu sendiri sama pemerintah sama dari masyarakat. Betul. Secara umum. Kalau bicara secara umum, Mbak, aparat-aparat pemerintah yang ada di lingkungan kita dari tingkat kecamatan, kelurahan, RW, RT, ini ya mungkin Bapak bisa melihat dalam event vaksinasi ini peran mereka bagaimana, Pak, di lingkungan teman-teman? Ada pemerintah daerah yang bagus atau mungkin dari pemerintah sampai yang paling kecil ya sampai RW yang care dan yang sudah memperhatikan daripada teman-teman kami yang mengalami disabilitas, tapi ada juga yang belum. Tapi kebanyakan yang belum care, belum memperhatikan dengan baik. Ya, walaupun undang-undang ini sudah dikatakan cukup lama ya, udah cukup. Betul. Ya dari sejak tahun 2016. Jadi udah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Jadi kelihatannya dengan adanya pandemik ini semakin banyak yang ketinggalan. Iya, betul. Jadi itu yang perlu dipercepat, Pak, ya. Yang dipercepat. Betul. Ya. Ya itu tadi saya melihat teman-teman komunitas difabel ini punya kesulitan untuk mencapai dalam konteks vaksinasi mencapai sentra-sentra vaksin, Pak, ya. Benar, Pak. Nah, dari SVS, Sentra Vaksin Serviam, itu memang mereka punya program mobile keliling. Ini mereka menjemput bola, mendekatkan diri kepada area-area pemukiman. Nah, kita juga nanti akan mencoba, Pak, dengan network yang ada, bagaimana ini bisa kita create kantong-kantong yang banyak komunitas ini bisa didekatkan dengan sentra vaksin keliling ini, karena kami melihat SVS bekerjasama dengan Automobil Club gitu, kerjasama mereka membuat itu sentra keliling. Nah, itu mendekatkan dan sangat membantu. Membantu karena kita melihat itu tadi, Pak, transportasi massal di Jakarta dan Jabodetabek ini meskipun sudah disiapkan fasilitas untuk mereka, tetapi saya bicara belum sempurna. Kita bicara untuk Transjakarta, memang sudah disiapkan fasilitasnya, tetapi yang menjadi masalah adalah perpindahan dari busway masuk ke halte busway. Itu kan ada gap, ada jarak yang cukup mengganggu bagi penderita pengguna kursi roda untuk berpindah lokasi. Mungkin juga perlu dipikirkan oleh pemerintah daerah atau swasta yang berkompeten bagaimana menyiasati rongga itu supaya teman-teman dari difabel ini bisa nyaman untuk melakukan perpindahan gitu kan, Pak. Nah, di sini yang perlu kita himbau, kita dorong pemerintah daerah untuk menyiapkan kelengkapan seperti itu. Nah, satu lagi ini yang kita juga perlu sampaikan ke pemerintah daerah, dari area pemukiman masuk ke jalur utama, kita menyebutnya feeder, kendaraan penghubung. Nah, itu memang sudah ada pemerintah daerah menyiapkan itu, tetapi untuk manusia normal. Tapi untuk manusia yang punya keterbatasan seperti difabel ini belum disiapkan, karena sangat sulit bagi penderita, bagi komunitas ini untuk masuk ke bis feeder tanpa fasilitas itu kan, sangat susah, sangat berat. Nah, jadi
melalui media ini Pak, nanti kita coba menyampaikan usulan-usulan dari masukan dari Bapak, ya kita sampaikan ke pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga lembaga-lembaga masyarakat yang bisa membantu mempercepat hal itu. Begitu Pak. Dan kami juga ingin juga mendorong Bapak nanti bagaimana dari sisi Bapak bisa mungkin kita melihat ada peluang di lingkungan BUMN, di lingkungan private corporate yang besar, yang mereka menyisihkan CSR, Corporate Social Responsibility, di mana banyak hal mereka punya duit tapi nggak tahu bagaimana meng-create program. Nah, ini kan sangat positif sekali apabila lembaga Bapak atau gerakan ini bisa menyerap CSR ini untuk kepentingan bersama, supaya tadi yang Bapak sampaikan, supaya mereka juga tidak menjadi objek saja, kan dia bisa ikut berperan di dalam membangun ketahanan bangsa, Pak. Kalau dia bisa menghidupi dirinya, bisa mensejahterakan dirinya dan keluarganya dan lingkungannya, luar biasa, Pak. Kita bicara tidak di Jakarta aja, Pak, karena tadi Bapak sempat sampaikan tadi di awal-awal pertemuan kita, di daerah itu banyak Pak ya, penderita-penderita, ya ada lepra, ada disabilitas, ya itu yang mungkin belum tersentuh, artinya belum sebagus fasilitas yang ada di ibu kota. Kita bicara di Jawa mungkin relatif juga oke lah, tapi yang di luar-luar Jawa ini, apalagi yang di ujung timur ini, itu yang perlu Ya, contohnya seperti yang saya bilang tadi, kalau kita misalnya mengambil contohnya aja, masalah yang berhubungan kepada kusta. Ya, betul. Kusta itu kalau di Indonesia kan nomor 3 di dunia. Oke. Nomor 3 loh. Luar biasa ya. Setelah India 200.000 per tahun. Ya. Brazil 50.000 per tahun. Sedangkan Indonesia 20.000 per tahun. Dan itu masih stabil sampai sekarang. Saya nggak tahu dalam masa pandemi ini mungkin bisa lebih banyak mungkin, karena sering mereka dilupakan. Jadi masalah disabilitas atau dan termasuk masalah itu adalah akibat dari kusta itu tadi, khususnya Indonesia Timur itu malah menumpuk di sana, Pak. Wah, di timur ya? Indonesia Timur. Jadi seperti Papua, seperti Maluku Utara, seperti Sulawesi, seperti Ambon, seperti Maluku, itu NTT itu termasuk daerah-daerah kantong yang mengalami kusta yang besar. Dan jadi, mereka itu hidupnya jauh di pedalaman. Wah, jadi ada kesulitan tersendiri Pak ya untuk menjangkau mereka-mereka yang apalagi untuk vaksin, Pak. Betul. Iya. Tapi kalau vaksin saya percaya aparat dari TNI atau Polri bisa menjangkau. Mudah-mudahan Pak ya. Betul. Tapi jangan lupa juga KIP-nya, Pak. Itu yang perlu perhatikan. Akibatnya kenapa? Waktu terakhirnya. Mereka harus lihat reaksinya gimana. Iya betul. Karena hal-hal semacam ini yang mereka pada saat akan mengikuti vaksinasi, idealnya adalah mereka memperhatikan atau dikontrol oleh dokter, kesehatannya itu prima untuk menerima vaksin atau enggak ya. Tapi banyak hal-hal seperti itu terlewatkan ya. Ya memang ada resiko-resiko KPI ya. Tapi bicara seperti itu, apalagi di luar Jawa, di daerah timur, itu juga suatu keterbatasan atau suatu tantangan juga yang perlu dipikirkan. Ya, kalau di Jawa mungkin gampang kan? Betul. Lebih gampang Tapi
Tapi yang di luar Jawa itulah yang menjadi tantangan tersendiri Pak ya. Benar, Pak. Karena untuk menjangkau kota-kota ibu kabupaten mungkin relatif mudah. Tetapi dari kabupaten, ibu kota kabupaten sampai ke daerah dan pelosok itu juga tantangan Pak. Tantangan. Ya, karena negara kita ini begitu besarnya, ya 17.000 pulau dan luar biasa. Makanya upaya-upaya kita. Dan kalau misalnya bisa mereka itu ngomong, maksudnya dari pemerintah daerah kalau misalnya kesulitannya apa, agar diberitahukan kepada pemerintah pusat dan juga teman-teman di komunitas bahwa ada terjadi begini, jadi sehingga bisa saling terbuka gitu. Betul. Keterbukaan. Betul. Nah, jadi ada hal-hal yang Bapak punya pesan khusus ke pemirsa kita, menghimbau teman-teman atau lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten yang kira-kira bisa mempercepat keinginan dan harapan Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih pada Bapak yang sudah memberitakan atau mungkin sudah mewawancarai saya tentang itu. Jadi yang perlu saya tekankan di sini adalah bagaimana kita membuat suatu kejujuran informasi dan juga kejujuran masukan datang dari bawah atau mungkin kenyataan yang dari bawah, supaya sama-sama kita terbuka untuk bisa menuntaskan masalah itu dengan baik. Karena dengan adanya kejujuran, dengan adanya keterbukaan, saya kira semua masalah bisa diselesaikan dan bisa dibuat solusinya sesuai dengan kenyataannya. Karena tanpa ada keterbukaan seperti itu, saya kira agak susah untuk kita melihatnya dari semua perspektif ya, baik dari perspektif yang katakan pemerintah maupun korporasi atau mungkin masyarakat, termasuk kepada akademisi dan kelompok-kelompok yang berhubungan kepada konteks tertentu. Jadi kita harus mengembangkan keterbukaan secara merata ke semua orang. Jadi saya kira itu aja mungkin dari saya. Saya melihatnya adalah kebersamaan kita dan menjaga sesama anak bangsa kita. Semoga kita bisa menjadi seorang pemuda atau mungkin generasi muda yang lebih baik ke depan. Amin. Gitu, ya. Amin. Jadi sebelum saya tutup, saya mungkin akan sampaikan resume pembicaraan kita Pak. Ada beberapa poin begitu, bahwa kita berharap ke depan barangkali dengan suatu sistem kita bisa memanage anggota-anggota komunitas difabel, kita bisa melihat secara real time dan remote ya, jadi jarak jauh tapi real time. Kemudian kita bisa meng-create suatu membesarkan balai latihan kerja dan juga workshop yang menyiapkan memproduksi alat-alat bantu buat teman-teman difabel untuk secara mandiri untuk melakukan kegiatan usaha ataupun apapun namanya itu, tetapi mereka bisa melakukan hal itu dengan alat bantu dan mereka bisa mandiri, bisa mensejahterakan dirinya, keluarganya dan lingkungannya Pak. Kemudian yang ketiga, barangkali kita perlu mendorong, tadi sudah dilakukan arahnya ke komisi difabel ya, Komisi Nasional Disabilitas, Komisi Nasional ya, KND, Komisi Nasional Disabilitas. Ini sudah lumayan diundangkan undang-undangnya oleh legislatif, kemudian sudah diteruskan ke eksekutif. Tinggal mungkin kita perlu mendorong sehingga ini bisa cepat bergulir, dan ini sangat membantu bagi teman-teman difabel dan disabilitas ini untuk mendorong kemajuan. Kemudian satu lagi, barangkali kita perlu menghimbau ke
BUMN atau private corporate dari sisi CSR-nya untuk menyisihkan dananya di program-program membangun komunitas difabel yang sehat dan mandiri, Pak. Ya, termasuk ke daerah-daerah. Yes, sampai ke daerah-daerah. Oke, saya pikir kita sudah cukupkan sementara ini, Pak. Barangkali nanti di next episode kita bisa perdalam lagi dengan topik yang bisa lebih spesifik. Nah, ini kita berharap kerjasama ini bisa kita secara berkesinambungan, Pak. Karena teman-teman komunitas difabel ini harus memiliki keterbukaan yang sama, hak yang sama dengan kita-kita ini. Betul, pasti, Pak. Demikian pemirsa, kami sudah melakukan bincang-bincang dengan Ketua Gerakan Peduli Disabilitas dan Lepra Indonesia. Semoga masukan-masukan yang disampaikan oleh beliau dapat dijabarkan, dapat diimplementasikan, dapat didorong sehingga kita semua dapat bersama-sama bergotong royong membangun kemandirian dan kesejahteraan di kalangan komunitas disabilitas. Demikian program Pelita Aksa pada kesempatan ini. Kita akan bertemu pada episode berikutnya dengan topik dan isu yang lebih baik dan lebih menarik dan lebih spesifik. Demikian, terima kasih Pak Noah, terima kasih sekali mau lihat Godeng. Jadi semoga sukses selalu, Pak. Sama-sama, Pak. Amin. Thank you, makasih.